Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya atau Nufarida sebagai moderator, Ade Pina sebagai presentator pertama, Endah Tresnayani sebagai presentator kedua, Neng Intan sebagai presentator ketiga, dan Lisna Tresna sebagai presentator keempat. Pada hari ini kami akan mempresentasikan potensi tanaman Aphium graveolens herba sebagai penurun tekanan darah. Untuk topik bahasan yang akan dibahas yaitu penggunaan tradisional, aktivitas farmakologi, kandungan senyawa dan mekanisme kerja, dan produk yang beredar di pasaran. Hipertensi merupakan salah satu jenis penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan sangat sulit untuk dikendalikan. Penyakit ini dapat ditandai dengan terjadinya peningkatan tekanan darah. Tekanan darah didefinisikan sebagai suatu tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. Tekanan darah seseorang dikatakan normal jika pada rentang 120 atau 80 mmHg dan dikatakan mengalami hipertensi jika tekanan darah di atas 140 atau 90 mmHg. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Ade Pina dan teman-teman. Kepada Ade Pina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama yaitu penggunaan tradisional. Dalam pengobatan tradisional berdasarkan pada pengalaman maupun pengetahuan yang diteruskan dari generasi ke generasi, salah satu contoh tumbuhan obat adalah seledri atau Aphium graveolens, merupakan tanaman suku Apiaceae atau Umbelliferae yang secara empiris banyak digunakan untuk menanggulangi berbagai macam penyakit, yaitu seperti rematik, asam urat, darah tinggi, demam, sakit pinggang, sembelit, sesak napas, sakit kepala, stroke atau lumpuh, dan kencing manis. Pada pemanfaatan terbanyak seledri digunakan untuk menurunkan gula darah atau tekanan darah tinggi. Nah, berdasarkan justifikasi ilmiah yang dilengkapi dengan hasil penelitian, seledri ini memiliki khasiat sebagai bahan ramuan hipertensi dan seledri cukup aman, meskipun tetap ada kontraindikasi yang harus kita perhatikan. Selanjutnya yaitu ada aktivitas farmakologi. Nah, pada aktivitas farmakologi ini seledri mempunyai banyak khasiat dan mempunyai berbagai kandungan senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, dan cukup potensi untuk dikembangkan sebagai obat. Salah satunya adalah antihipertensi. Berdasarkan hasil analisis secara farmakologis, herba seledri ini dikatakan memiliki senyawa aktif yang dapat menurunkan tekanan darah, yaitu namanya apin. Nah, yang apin ini yang berfungsi sebagai kalsium antagonis, sehingga telah diketahui mempunyai aktivitas antihipertensi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kandungan senyawa dan mekanisme kerja. Seledri atau Aphium graveolens memiliki kandungan flavonoid, saponin, dan polifenol. Senyawa flavonoid pada tanaman seledri yang telah diisolasi mengandung senyawa aktif apigenin dan apiin. Apigenin ini dapat berfungsi seperti beta blocker yang dimana dapat menurunkan kontraksi jantung sehingga aliran darah yang terpompa lebih sedikit dan tekanan darah menjadi turun. Sedangkan apiin berfungsi sebagai diuretik. Hal ini dapat membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan garam di dalam tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Seledri memiliki kandungan 3-N-butylphthalate, berfungsi untuk melemaskan dan merelaksasi otot-otot halus pembuluh darah dan menurunkan hormon stres dalam darah. Adapun kandungan lain juga yang terdapat pada seledri, yaitu kandungan magnesium dan zat besi, di mana kandungan tersebut berfungsi untuk mencukupi gizi pada sel darah, membersihkan deposit lemak, dan membuang sisa dari metabolisme yang menumpuk di dalam tubuh.
sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya penyakit aterosklerosis atau yang dapat menyebabkan kakinya pembuluh darah yang nantinya dapat mempengaruhi resistensi vaskuler. Cukup sekian, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada produk yang beredar di pasaran. Yang pertama ada Tensigar, merupakan obat herbal dengan kandungan ekstrak daun seledri dan tanaman kumis kucing yang diproduksi dalam bentuk kapsul. Senyawa apigenin dalam ekstrak daun seledri bekerja menurunkan tekanan darah dengan cara menghambat kanal kalsium dalam sel, sehingga menyebabkan relaksasi pada pembuluh aorta. Senyawa metil rivarioceram P atau MRC dalam ekstrak kumis kucing dapat menurunkan curah jantung sehingga tekanan dalam pembuluh darah dapat menurun. Lalu ada indikasi atau manfaat, digunakan sebagai terapi tambahan untuk meringankan tekanan darah tinggi. Lalu ada dosis, diminum 3 kali sehari 1 kapsul. Ada dosis pemeliharaan, diminum 2 kali sehari 1 kapsul, dan Tensigar dapat diminum sebelum atau sesudah makan. Lalu ada golongan obat, merupakan golongan phytofarmaka. Selanjutnya yang kedua ada H2 Health dan Happiness Cereli, merupakan suplemen berbahan dasar dari ekstrak herba seledri. Ekstrak herba seledri terstandar apigenin telah teruji praklinis, dapat membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi ringan. Nah, lalu ada indikasi atau manfaatnya, yaitu membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi ringan dan menghambat radikal bebas masuk ke tubuh. Dosisnya yaitu 1 kali sehari 1-2 kapsul. Lalu ada golongan obat yaitu OHT, obat herbal terstandar. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu seleri sudah muncul. Kemudian untuk deskripsi produknya sendiri yaitu merupakan suplemen herbal yang digunakan sebagai terapi penunjang bagi para terapi hipertensi. Nah, kapsul seleri ini terbuat dari ekstrak daun seledri yang mengandung zat aktif apigenin. Kandungan apigenin pada ekstrak daun seledri ini bekerja sebagai pengencer darah dan bersifat vasodilator yang dapat melebarkan pembuluh darah. Nah, untuk indikasi atau manfaatnya sendiri yaitu sebagai penurun tekanan darah, kemudian dapat menurunkan kadar kolesterol. Nah, untuk dosisnya, untuk penderita tekanan darah tinggi yang berat diminumnya 1 kapsul 3 kali sehari. Untuk penderita ringan atau untuk pencegahan dapat diminum 1 kapsul sehari. Nah, untuk golongan obatnya sendiri yaitu jamu. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lisna dan teman-teman atas penjelasannya. Demikianlah presentasi pada hari ini terkait potensi tanaman Apium graveolens sebagai penurun tekanan darah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.